Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Febra selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan dan berkenan hadir di Zoom meeting kali ini. Adapun kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Fitri Aziza dengan NPM 217330004, M. Wahyu Firjatullah dengan NPM 2173316, Revi Fitri Amalia dengan NPM 217330022. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika. Pendahuluan. Pancasila sebagai sistem etika selain merupakan way of life atau pandangan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau pandangan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan setiap sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai sistem etika, Pancasila bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Pancasila secara politis sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi nasional, institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Fitri Aziza. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta mesiavelisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.
mengidentifikasi masalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lain, bukan menjadi urusan negara. Kedua, tempat atau lokasi kejadian. Yang ketiga, OTT, operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur dan istrinya terjadi di restoran FX Senayan, Jakarta. OTT, operasi tangkap tangan, pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini di Sanggata, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Revi Fitria. Baik, yang selanjutnya kronologi kejadian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan pada Kamis tanggal 2 bulan 7 2020. Tersangka penerima suap lainnya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur yaitu Musyafa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur yaitu Suryansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur yaitu Aswandini. Sementara, dua tersangka lain ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap adalah seorang kontraktor bernama Aditya Maharani dan seorang rekanan proyek bernama Deki Arianto. Next. Solusi permasalahan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan halaman negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan pemerintah menetapkan undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari tindakan penyelewengan kekuasaan. Dengan demikian, aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia antara lain, pertama, pemerintahan di zaman Orde Lama belum dapat dikatakan mengikuti sistem etika Pancasila, sedangkan tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru yaitu terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Tantangan terhadap sistem etik bereforia dan mengabaikan norma moral. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Pertanyaan saya itu, tolong jelasin bagaimana Pancasila menjadi sistem filsafat. Apakah suara saya jelas? Jelas, Restu. Ini Selanjutnya yang bertanya, dipersilahkan. sistem etika atau sistem filsafat? Ini sistem etika atau sistem filsafat? Maaf Pak, sistem etika maksudnya. Iya, pertanyaannya tadi, Tolong jelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. etika, bukan filsafat. Bukan Pak. Oke, Terima kasih, Restu. Selanjutnya, dipersilahkan.
Izin bertanya. Silakan Devi. Bentuk-bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika yang ada di dalam masyarakat bangsa Indonesia itu saat ini kayak gimana sih? Udah itu aja. Maaf Devi, boleh diulang sekali lagi? Bentuk-bentuk tantangan yang terhadap Pancasila sebagai sistem etika yang ada di dalam masyarakat itu. Penanya lagi, untuk teman-teman yang bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, bisa jelaskan contoh penerapan kehidupan sehari-hari, Ja. Ya, makasih Indri. Kuota menanya kami cukupkan. Izinkan kami mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Pertanyaannya, bagaimana contoh penerapan Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, mengimani adanya Tuhan larangannya, dan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama atau maupun pemeluk agama lain. Bagaimana Indri? Apakah Cukup, terima sama-sama?
Apa yang ada ingin menambahkan? Untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Mas beneran. Bagaimana, Wahyu? Ya Pak, ini mau Dan menjawab pertanyaan dari Devi. Pertanyaannya, apa saja bentuk-bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai kehidupan di Indonesia saat ini? Jawabannya, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi atau kehidupan bangsa Indonesia saat ini dapat berupa euforia atau kebebasan berpolitik, ya. Munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi dan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan politik pemerintahan elit saat ini. Bagaimana, Devi? Jelas? Cukup sih, Raffi. bagi teman-teman yang ingin menyanggah dan menambahkan, dipersilahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan dan sistem etika adalah cabang filsafat dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi Indonesia itu harus mencerminkan yang itu. Yang
ketuhanan. Bagaimana Restu? Cukup jelas. Terima kasih, Virja. Sama-sama Restu. Untuk teman-teman yang ingin menyanggah dan menambahkan, silakan. Jika tidak ada, mungkin kami cukupkan presentasi hari ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Kami kembalikan kepada Bapak Febra selaku dosen pengampu. Baik, terima kasih kepada kelompok Wahyu. Firza ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, lalu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari ya. Ketika berbicara etika, Maaf, Pak. Mic-nya. saya udah bicara dari tadi ternyata mic-nya belum terbuka. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok M Wahyu ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya lalu menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa lainnya. Ya, kita akan berbicara mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk ya dalam perilaku manusia. Ya, misalnya ada orang yang mencuri. Ya, ada orang mencuri. Itu kan katanya melanggar etika. Perkara dia mau mencurinya tangan kanan atau tangan kiri, yang pasti itu melanggar etika. Kan begitu. Ya. Kalau ada misalnya orang berbohong, ya, itu yang melanggar etika. Perkara dosa itu tidak terlihat, ya itu melanggar etika. Kan begitu. Ya, harus dipahami dengan baik. Jadi Pancasila sebagai sistem etika ya tentunya itu sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Jadi dalam Lagi, Pak. Belum di unmute. ada tangan Hildi di baik dalam membentuk perilaku manusia Indonesia itu kita dibentuk oleh sila-sila Pancasila. Misalnya begini, sila ketuhanan itu mengandung dimensi moral berupa spiritualitas, ya, yang mendekatkan diri antara kepada mengenai ketaatan kepada nilai-nilai yang dianutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sila kemanusiaan itu mengandung dimensi humanus. Artinya menjadikan manusia lebih manusiawi. Ya, menghargai sesama manusia. Ya, jadi di situ ada upaya untuk meningkatkan pergaulan supaya berkualitas. Lalu
sila persatuan, nilai kebangsaan, ya, cinta tanah air. Yang keempat, ada nilai kerakyatan atau sila kerakyatan. Di situ mengandung dimensi bahwa sikap kita itu harus bisa saling menghargai, termasuk dalam berpendapat, menghargai orang lain. Sila kelima atau sila keadilan itu mengandung dimensi nilai peduli, ya, peduli terhadap orang lain. Lalu bisa, ya, bukan membantu menambah sulit, tapi membantu supaya, ya, kesulitannya itu tidak berlanjut atau bertambah, kan begitu. Nah, itu adalah etika Pancasila. Kenapa etika Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia? Ya, karena apa? Yang pertama itu banyaknya kasus korupsi. Ya, kasus korupsi. Ya, ini luar biasa sekali kasus korupsi di Indonesia sekarang. Ya, tidak hanya di atas, ya, tapi mengakar sampai ke bawah, masuk ke sendi-sendinya. Yang kedua, ya, lalu ada tindakan-tindakan ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Yang keempat, ya tentu lagi-lagi adalah masalah ekonomi, yaitu kesenjangan. Ya, kesenjangan ekonomi. Ini luar biasa sekali masalah ini, ya, antara si kaya dan si miskin. Yang kelima, mengenai penegakan hukum yang dirasa bagi beberapa oknum masih belum memenuhi rasa keadilan. Ya. Selanjutnya mungkin apa ya? Ada lagi, ketika kita berbicara mengenai sumber historis Pancasila sebagai sistem etika, itu tentu pada era Orde Lama itu disebut dengan filosofis Grundslik atau Westancau. Itu pada era Orde Lama. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral, ya, telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Ya. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal istilah mengenai nilai-nilai kemandirian, ya, yang disebut pada waktu itu oleh Presiden Soekarno dengan istilah berdikari, berdiri di kaki sendiri. Ya, pada zaman Orde Baru, ya, sistem etika itu disosialisasikan melalui penataran P4. Ya, institusinya namanya Wadah, kalau sekarang kan BPIP. Ya, sosialisasinya itu namanya penataran P4. Wadahnya namanya BP7. Lalu di era reformasinya, ya, di era reformasi itu Pancasila sistem etika itu tenggelam perebutan kekuasaan. Ini kan sudah disampaikan ya, etika politik sudah tidak digunakan lagi sekarang. Ya, saling begitu. Ini saya kira masalah gitu dalam Pancasila sistem etika. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya Pancasila disebut sebagai sistem
etika dan ya nilai-nilai istilah dan nilai persatuan, nilai keadilan sosial. Baik, saya kira itu. Setelah ini silahkan monggo dilanjutkan di LMS ya, sudah saya siapkan aktivitas perkuliahannya di LMS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.